Seorang TKW asal Indonesia baru saja berhasil meloloskan diri dari sekapan sindikat perdagangan manusia di Kamboja, setelah berbulan-bulan terjebak dalam kondisi mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi selama ia terperangkap di sana? Bagaimana ia bisa melarikan diri dan kembali pulang? Pagi itu, Siti berdiri di terminal dengan mata sembab dan hati yang berat. Dua anaknya memeluk erat pinggangnya, enggan melepas. "Ibu, jangan lama ya," ucap anak sulungnya sambil menahan tangis. Siti mengangguk pelan, menunduk agar air matanya tak terlihat. Ia tahu, kepergiannya bukan pilihan mudah. Tapi keadaan memaksanya untuk melangkah, sejauh apapun itu. Di tangannya hanya ada satu tas kecil dan secarik tiket bus menuju bandara. Ia sudah siap berangkat ke Kamboja, negara yang sama sekali asing baginya. Seorang agen tenaga kerja menjanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran, lengkap dengan tempat tinggal dan gaji tetap setiap bulan. Bagi Siti, itu sudah lebih dari cukup. Ia tak ingin anak-anaknya terus hidup dalam kekurangan. Beberapa minggu sebelumnya, Siti sempat ragu. Tapi saat melihat beras di dapur habis dan orang tuanya jatuh sakit, ia sadar tak bisa terus bertahan dengan upah serabutan. Ia menjual satu-satunya cincin peninggalan suaminya dan meminjam uang ke tetangga agar bisa membayar biaya keberangkatan. Semua ia lakukan demi masa depan yang lebih baik untuk keluarga. Di dalam bus, Siti duduk dekat jendela. Pemandangan sawah dan rumah-rumah kecil berganti perlahan, namun pikirannya tetap tertuju pada anak-anaknya. Ia mencoba kuat, meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan terbaik. "Kalau bukan karena mereka, aku nggak akan berani pergi sejauh ini," gumamnya dalam hati. Saat tiba di bandara, ia bertemu beberapa perempuan lain yang juga akan bekerja di luar negeri. Mereka saling bercerita dengan wajah penuh harap. Tapi Siti memilih diam, menyimpan semuanya sendiri. Hatinya belum benar-benar tenang. Ada rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan, tapi ia terus mencoba berpikir positif. Beberapa jam kemudian, pesawat membawa Siti terbang ke negeri baru. Ia menatap langit dari balik jendela, berharap semua akan berjalan sesuai harapan. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar semua pengorbanannya tidak sia-sia. Siti tidak tahu bahwa langkahnya kali ini akan membawanya pada ujian besar dalam hidup. Negeri yang ia kira penuh harapan, justru menyimpan luka yang dalam. Tapi saat itu, ia hanya ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja. "Ya Allah," bisiknya pelan, "kuatkan aku, demi anak-anakku." Hari pertama di Kamboja tidak seperti yang Siti bayangkan. Ia dibawa ke sebuah rumah bertingkat, jauh dari pusat kota. Tidak ada restoran seperti dalam brosur yang dijanjikan. Hanya ada bangunan tua yang catnya mengelupas, dengan jendela-jendela tertutup rapat. Di dalamnya, sudah ada beberapa perempuan lain, wajah-wajah lelah dan mata penuh kecemasan. Sejak turun dari mobil, ponselnya langsung disita. Siti mulai merasa ada yang tidak beres. Seorang pria berbadan besar muncul, memperkenalkan diri dengan nada kasar. "Kalian di sini bukan untuk liburan. Kerja atau jangan makan," katanya. Suaranya membuat Siti merinding. Malam itu, dia tidur di lantai bersama 4 perempuan lain, hanya beralaskan tikar tipis. Tidak ada kasur, tidak ada kipas, hanya ruangan pengap dengan satu lampu remang. Siti menatap langit-langit, hatinya mulai retak. "Ini bukan yang dijanjikan," bisiknya. Esoknya, Siti dibawa ke ruangan penuh komputer. Tugasnya bukan melayani pelanggan restoran, tapi mengirim pesan-pesan penipuan lewat media sosial. Mereka diminta mengaku sebagai wanita cantik dari luar negeri, menggoda target laki-laki untuk mengirim uang. Jika menolak, hukuman menanti. Pernah satu perempuan mencoba kabur. Ia dipukul sampai memar dan dikurung berhari-hari tanpa makan. Siti merasa hancur. Ia tidak pernah membayangkan harus melakukan hal seperti ini. Setiap kali mengetik pesan-pesan bohong, hatinya menangis. Tapi jika berhenti, ia tidak akan diberi makan. "Aku bukan penipu," katanya suatu malam, saat berbicara dengan Lina, salah satu teman sekamarnya. Lina hanya menghela napas panjang. "Aku juga bukan. Tapi di sini, kita bukan siapa-siapa." Hari demi hari berlalu dengan ketegangan. Siti tidak tahu tanggal, tidak tahu waktu. Jam biologisnya rusak. Tidur tak menentu, makan seadanya. Kadang mereka hanya diberi nasi putih dan telur rebus dingin. Tak ada kebebasan, tak ada kabar dari rumah. Ia hanya bisa memeluk dompet kecil yang menyimpan foto anak-anaknya. Setiap malam,
Ia mencium foto itu sebelum tidur, berharap bisa pulang. Suatu malam, suara tangis terdengar dari ruangan sebelah. Seorang gadis baru dipaksa bekerja tapi menolak. Akibatnya, rambutnya dipotong paksa dan dia dikunci di kamar mandi selama 2 hari. Siti gemetar, menyadari bahwa mereka semua bukan pekerja, tapi tahanan. Semua janji manis tentang pekerjaan dan gaji hanyalah tipu daya. Mereka terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang mengerikan. Siti mulai kehilangan harapan. Ia berpikir, mungkin inilah akhir dari segalanya. Tapi dalam diam, ia terus berdoa. Ya Allah, jika Engkau mendengar, tolong bukakan jalan. Aku tidak kuat hidup seperti ini. Malam itu, air matanya mengalir tanpa suara, hanya ditemani suara nyamuk dan desahan lelah dari para penghuni ruangan. Di tengah keputusasaan, Siti mulai memperhatikan celah-celah kecil. Ia mencatat kapan penjaga berganti shift, kapan pintu dibuka, dan di mana jendela yang longgar. Diam-diam, benih harapan tumbuh lagi. Ia mulai bicara pelan dengan Lina, menyusun rencana kabur. Aku gak bisa selamanya begini, Lin. Aku harus pulang. Anak-anakku nunggu, bisiknya. Lina memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau kau pergi, aku ikut. Meski takut, Siti tahu ia tak bisa hanya pasrah. Ia sudah terlanjur jauh, tapi tidak ingin kehilangan segalanya. Rasa rindu pada anak-anaknya menguatkan langkahnya. Ia tahu, kalau ingin keluar dari neraka ini, harus berani mengambil risiko. Lebih baik mati di jalan pulang daripada hidup di sini tanpa harapan, pikirnya. Dan malam demi malam berikutnya, Siti tidak lagi tidur nyenyak. Bukan karena lelah, tapi karena harapan yang mulai tumbuh. Ia tahu waktunya belum tiba, tapi keyakinannya kembali hidup. Mimpi untuk pulang, meski jauh, belum sepenuhnya padam. Hari-hari di rumah penyekapan makin mencekam. Wajah Siti mulai pucat, tubuhnya semakin kurus, tapi matanya justru semakin tajam. Ia terus mengamati, mencatat semua detail kecil, jam jaga berubah, suara langkah kaki penjaga, bahkan posisi kunci yang sering diletakkan sembarangan di meja dekat dapur. Ia tahu, kesempatan tak akan datang 2 kali, dan ketika datang, ia harus siap. Setiap malam, Siti dan Lina berbisik pelan di balik tumpukan karung kosong di pojok ruangan. Mereka membuat sketsa kasar ruangan dengan potongan kertas dari bungkus makanan. Jendela belakang jadi target utama. Letaknya tinggi, tapi engselnya tampak tua dan longgar. Di luar, hanya ada pagar kawat dan semak-semak lebat. Terlihat mudah, tapi mereka tahu, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Suatu malam, saat lampu dipadamkan lebih awal, mereka mendengar suara penjaga mengeluh karena sakit perut. Penjaga itu pergi ke toilet cukup lama. Siti dan Lina saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang. Tapi mereka belum siap. Jendela belum dibuka, dan salah satu penghuni lain sedang terjaga. Malam itu berlalu begitu saja, tapi mereka tahu, waktunya semakin dekat. Pagi harinya, Siti pura-pura pingsan saat bekerja. Ia dibawa ke dapur, dijaga oleh seorang pria muda yang tampak baru. Saat penjaga itu sibuk menelpon atasannya, Lina diam-diam mencungkil engsel jendela belakang dengan sendok makan yang mereka sembunyikan. Butuh waktu, tapi satu sisi engsel berhasil lepas. Rencana kabur mereka sudah berjalan setengah jalan. Malam berikutnya, saat listrik tiba-tiba padam karena hujan deras, mereka tahu ini kesempatan yang sempurna. Penjaga sibuk memperbaiki genset. Siti dan Lina pura-pura tidur, lalu bangkit perlahan saat suara mesin genset menenggelamkan suara langkah kaki mereka. Dengan napas tertahan, mereka naik ke jendela dan mendorongnya pelan. Engsel yang sudah longgar memudahkan mereka keluar. Turun dari jendela, kaki Siti tergores kawat tajam. Tapi ia tak mengeluh. Rasa takut jauh lebih besar dari rasa sakit. Mereka merayap melewati pagar kawat, lalu berlari ke arah semak-semak. Hujan masih turun deras, membasahi tubuh mereka, namun juga menyamarkan jejak. Di kejauhan, suara gonggongan anjing membuat mereka makin panik. Tapi mereka terus lari, menembus gelap dan lumpur. Setelah hampir 1 jam berjalan tanpa arah, mereka sampai di jalan besar. Siti menjulurkan tangan berharap ada kendaraan lewat. Tapi jalanan sepi. Hanya cahaya lampu dari kejauhan yang sesekali muncul. Akhirnya, sebuah truk kecil melaju pelan. Tanpa pikir panjang, Siti dan Lina berdiri di tengah jalan. Truk itu berhenti mendadak.
Sopir turun, kaget melihat dua perempuan basah kuyup dan penuh luka. Siti menangis sambil memohon bantuan. Ia tidak peduli lagi bagaimana bentuknya di mata orang asing. Yang penting, ia selamat. Sopir itu membawa mereka ke pos polisi terdekat. Tapi Siti tahu, ini belum akhir. Ia masih takut kalau polisi di negara itu justru bekerja sama dengan sindikat. Tapi tak ada pilihan lain. Untuk pulang, ia harus berani percaya. Di kantor polisi, mereka diminta bercerita dari awal. Dengan suara gemetar, Siti menjelaskan semuanya. Lina menambahkan beberapa detail. Untungnya, polisi yang mereka temui kali ini benar-benar peduli. Mereka langsung menghubungi kedutaan Indonesia. Siti menangis terseduh saat mendengar suara petugas KBRI yang berjanji akan membantu mereka pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Siti bisa tidur tanpa rasa takut. Di ruang tunggu kantor polisi, dengan alas adanya dan tubuh yang masih sakit, ia menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. Aku belum sampai rumah, tapi aku tahu, aku sudah melewati titik tergelap. Siti duduk di ruangan kecil kantor KBRI Kamboja. Matanya sembab tapi hatinya mulai terasa sedikit lega. Setelah disekap dan disiksa selama berbulan-bulan, akhirnya ia berada di tempat yang aman. Staf kedutaan menyambut mereka dengan ramah, memberikan pakaian bersih, makanan hangat, dan selimut. Tapi luka di hati Siti jauh lebih dalam dari sekadar fisik. Ia masih sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Proses pemulangan tidak semudah yang ia kira. Ia harus melalui pemeriksaan panjang, membuat laporan, dan menjalani sesi konseling. Paspor dan identitasnya hilang saat disita oleh sindikat. Butuh waktu berminggu-minggu untuk mengurus semuanya dari awal. Siti mulai gelisah. Ia ingin cepat pulang, ingin memeluk anak-anaknya, melihat wajah ibunya. Tapi kenyataan menahannya di tempat asing yang belum sepenuhnya memberi rasa aman. Lina yang selalu ada di sampingnya menjadi satu-satunya tempat bercerita. Mereka saling menguatkan. Setiap hari, mereka menunggu kabar baik dari pihak kedutaan. Kadang harapan muncul, lalu tenggelam lagi karena birokrasi. Namun, setidaknya kini mereka bisa bicara dengan bebas, bisa tertawa meski pelan, dan bisa duduk di bawah matahari tanpa rasa takut. Suatu pagi, staf KBRI memberitahu bahwa proses pemulangan mereka sudah diurus. Mereka akan dipulangkan bersama 5 korban lain dari berbagai daerah di Indonesia. Siti menangis mendengar kabar itu. Setelah sekian lama merasa terjebak dalam mimpi buruk, akhirnya ia melihat cahaya terang di ujung lorong gelap itu. Ia mulai menghitung hari. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, Siti memeluk erat surat dokumen pengganti paspor yang diberikan KBRI. Di dalam tas kecilnya, hanya ada satu set pakaian dan foto anak-anaknya. Tak ada harta, tak ada oleh-oleh. Tapi baginya, pulang dengan selamat adalah satu-satunya yang ia butuhkan. Pesawat yang membawanya menuju tanah air terasa seperti perahu penyelamat di tengah lautan badai. Saat pesawat lepas landas, Siti menatap keluar jendela. Di balik awan, ia membayangkan wajah anak-anaknya menyambut di rumah. Ia tahu, ia tidak pulang dengan tangan penuh, tapi ia membawa pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia pernah jatuh sangat dalam, tapi berhasil bangkit. Dan sekarang, ia siap mulai dari awal lagi. Sesampainya di Jakarta, mereka disambut oleh petugas perlindungan WNI. Siti dibawa ke rumah singgah khusus korban perdagangan manusia. Di sana, ia kembali menjalani pemeriksaan kesehatan dan wawancara. Meski melelahkan, ia menjalaninya dengan sabar. Setiap proses itu membawanya satu langkah lebih dekat ke kampung halaman. Beberapa hari kemudian, Siti akhirnya diberi izin untuk pulang ke desanya. Tiket bus diberikan, dan seorang relawan menemani sampai ke terminal. Saat bus melaju ke arah Jawa Tengah, hatinya berdebar-debar. Rumah, tempat yang selama ini hanya ada dalam doa. Hatinya penuh haru, penuh rindu. Ia membayangkan 2 anaknya yang mungkin sudah tumbuh besar, menunggu di depan pintu. Ketika bus memasuki desa, air matanya mengalir deras. Rumah-rumah tua, sawah hijau, dan jalan kecil yang dulu ia lewati setiap hari kini kembali menyambutnya. Di depan rumah, 2 anaknya berdiri bersama ibunya yang sudah renta. Begitu turun dari bus, Siti berlari, memeluk mereka erat-erat. Tangis pecah di tengah pelukan itu. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan pulang setelah melalui mimpi buruk yang begitu panjang. Siti menangis, tertawa, dan menciumi anak-anaknya tanpa henti.
Ia pulang tanpa uang, tanpa barang, tapi dengan jiwa yang lebih kuat dari sebelumnya. "Maafkan ibu ya, Nak. Ibu nggak bisa bawa apa-apa. Tapi ibu masih hidup." "Ibu pulang," bisiknya. Anak-anaknya hanya mengangguk dan memeluk lebih erat. Karena bagi mereka, kepulangan sang ibu adalah hadiah paling berharga. Hari-hari pertama di kampung, Siti diselimuti haru dan bahagia. Warga datang silih berganti, menanyakan kabarnya. Mereka menyambut Siti seolah pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Tapi setelah seminggu berlalu, sambutan hangat itu mulai memudar. Beberapa mulai berbisik pelan, mengira-ngira apa yang sebenarnya terjadi selama ia di luar negeri. Ada yang berkata, katanya kerja, tapi pulang gak bawa apa-apa. Siti hanya tersenyum setiap kali mendengar selentingan itu. Tapi di dalam hatinya, ia remuk. Ia ingin menjelaskan semuanya, ingin bicara bahwa yang ia alami bukan sekadar kerja keras, tapi sebuah mimpi buruk yang panjang. Namun mulutnya terkunci. Ia terlalu lelah untuk menjelaskan, terlalu sakit untuk membuka luka itu lagi dan lagi. Yang ia butuhkan hanya pemahaman, bukan rasa ingin tahu yang setengah-setengah. Ia mencoba kembali ke rutinitas biasa, menemani ibunya ke pasar, memasak untuk anak-anak, dan sesekali menerima pesanan kue dari tetangga. Tapi setiap kali melihat orang melirik atau berbisik di belakangnya, rasa cemas kembali menghantui. Trauma itu belum hilang. Kadang ia terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, seolah masih di dalam rumah penyekapan itu. Anak-anaknya pun mulai bertanya, terutama si sulung yang kini sudah duduk di bangku SMP. "Bu, waktu ibu di luar negeri, kerja apa sih?" tanya anaknya suatu malam. Siti memandang matanya yang polos dan jujur. Ia ingin berkata, "Ibu kerja jadi tahanan," tapi hanya bisa menjawab, "Ibu cari uang buat kalian, tapi nasib ibu kurang baik." Anak itu mengangguk pelan, lalu memeluk ibunya dengan erat. Siti sadar, meskipun ia sudah pulang, perjuangan belum selesai. Ia harus sembuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Ia pergi ke puskesmas dan bertanya apakah ada bantuan psikolog. Untungnya, salah satu relawan dari organisasi kemanusiaan yang dulu membantunya di KBRI memberi info tentang program trauma healing untuk korban TKW. Siti pun mengikuti sesi itu seminggu sekali. Di sana, ia bertemu perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami hal serupa. Ada yang disekap di Malaysia, ada yang ditipu di Arab Saudi. Di sana, Siti merasa tidak sendirian. Ia mulai berani bercerita. Awalnya terbata-bata, tapi lama-lama, kata-kata itu mengalir deras. Ia menangis, tapi juga merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi menyimpan semua luka sendiri. Semakin hari, Siti mulai bangkit. Ia mulai belajar menjahit dari salah satu ibu di kampung. Dari modal pinjaman kecil, ia membeli mesin jahit bekas. Perlahan-lahan, pesanan datang. Seragam sekolah, baju rumah, bahkan mukena. Ia bekerja dengan hati, karena bagi Siti, setiap jahitan adalah bukti bahwa ia masih bisa berdiri sendiri. Ia tak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Tetangga yang dulu mencibir mulai datang kembali, kali ini memuji hasil kerjanya. Tapi Siti tak lagi memikirkan pandangan orang. Ia sudah terlalu lelah untuk berharap semua orang mengerti. Yang ia tahu, hidup terus berjalan, dan ia ingin berjalan sejauh mungkin. Anak-anaknya juga mulai tumbuh percaya diri, tak malu lagi bercerita bahwa ibu mereka adalah seorang penyintas, bukan sekadar mantan TKW. Satu hari, Siti berdiri di halaman rumah, memandangi langit senja. Di tangannya ada secangkir teh hangat, di belakangnya terdengar suara tawa anak-anak. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Tuhan. Aku masih di sini. Aku masih bernapas." Meski luka itu belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia punya harapan. Dan itu lebih dari cukup. Di tengah segala cobaan yang ia hadapi, Siti menemukan satu hal penting, bahwa pulang bukan akhir cerita, tapi awal dari perjuangan baru. Siti tak pernah membayangkan bahwa luka yang dulu ia sembunyikan, justru bisa menjadi kekuatan yang menyembuhkan banyak orang. Semua berawal saat salah satu relawan dari Lembaga Perlindungan Perempuan mengajaknya menjadi pembicara di sebuah acara kecil di balai desa. Awalnya Siti ragu. Ia takut mengungkap masa lalunya di depan umum. Tapi setelah berpikir semalaman, ia sadar mungkin inilah cara Tuhan menyembuhkan hatinya, dengan membagi luka agar orang lain tak jatuh di lubang yang sama. Di hari acara,
Siti berdiri di depan puluhan ibu-ibu muda yang sebagian besar ingin bekerja ke luar negeri. Tangannya gemetar saat memegang mikrofon. Tapi ketika ia mulai bercerita, suara itu keluar begitu jujur. Ia bicara bukan dengan gaya motivator, tapi dengan bahasa hati, tentang rasa takut, kesendirian, penyesalan, dan perjuangan untuk tetap hidup. Tangisnya pecah, dan banyak dari hadirin ikut menangis. Tapi di balik air mata itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Setelah acara, beberapa ibu menghampirinya. Ada yang berkata mereka batal berangkat setelah mendengar kisah Siti. Ada yang minta tolong agar anaknya diberi arahan lebih dulu sebelum kerja ke luar negeri. Siti tidak mengira suaranya bisa berdampak begitu besar. Dulu, ia hanya ingin selamat. Kini, ia ingin menyelamatkan orang lain. Sejak hari itu, Siti mulai aktif. Ia diajak menjadi narasumber di beberapa acara penyuluhan. Kadang ke desa sebelah, kadang hanya di posyandu. Ia tak dibayar besar, tapi itu tak penting. Setiap kali ia bicara, ia merasa lebih utuh, lebih bebas. Luka itu masih ada, tapi kini tak lagi menyakitkan. Ia telah menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Suatu sore, saat sedang menjahit di teras rumah, seorang gadis muda datang. Wajahnya gelisah. Katanya baru saja ditawari kerja ke luar negeri oleh agen yang tak jelas. Ia dengar cerita Siti dari ibunya. Gadis itu minta saran. Siti tersenyum, menyuruhnya duduk, dan mulai bicara pelan. Ia tak menyuruh atau melarang, tapi menunjukkan jalan agar tak salah langkah. Gadis itu pulang dengan wajah lebih tenang, dan Siti merasa inilah arti dari bermanfaat. Desa pun mulai berubah pelan-pelan. Dulu, banyak perempuan berangkat tanpa tahu apa-apa. Kini, mereka mulai mencari informasi dulu. Beberapa bahkan membentuk kelompok diskusi kecil bersama Siti. Ia yang dulu dianggap hanya TKW gagal, kini jadi sosok yang dihormati. Bukan karena hartanya, tapi karena pengalamannya yang nyata. Siti juga mulai menulis kisahnya di media sosial. Meski sederhana, tulisannya banyak dibagikan. Beberapa LSM menghubunginya untuk membuat video dokumenter. Bahkan ada wartawan lokal yang datang meliput. Siti tak pernah mencari panggung. Ia hanya ingin satu hal, tak ada lagi perempuan yang merasa sendirian saat menghadapi dunia yang keras. Di tengah semua perubahan itu, Siti tak lupa siapa dirinya. Ia tetap menjahit, tetap menemani anak-anak belajar, tetap mencium tangan ibunya setiap pagi. Popularitas tak mengubahnya. Ia tahu, sorotan kamera akan berlalu, tapi niat tulus akan selalu tinggal di hati orang yang pernah mendengarnya bicara dari hati. Malam itu, Siti menatap dinding kamarnya, tempat foto-foto masa lalu tertempel. Foto anak-anaknya waktu kecil, foto ibunya, bahkan secarik foto kabur yang sempat ia bawa dari Kamboja. Ia menatap semuanya dengan senyum tipis. "Aku nggak menyesal lagi," bisiknya. "Karena dari semua penderitaan itu, aku menemukan tujuan." Kini, suara Siti tak lagi pelan. Ia bukan hanya ibu dari 2 anak, ia adalah pelindung bagi banyak perempuan yang nyaris tersesat, pembuka jalan bagi mereka yang ingin mencari hidup lebih baik tanpa kehilangan martabat. Tahun-tahun berlalu, dan Siti kini tak lagi hanya sekadar ibu rumah tangga yang menjahit. Ia sudah menjadi simbol kekuatan bagi banyak perempuan di desanya. Kisah hidupnya yang penuh liku-liku telah berubah menjadi lentera bagi mereka yang ingin keluar dari bayang-bayang ketakutan. Setiap kali ia berjalan di jalan desa, beberapa ibu dan remaja perempuan menyapanya dengan hangat, mengucapkan terima kasih karena telah mengubah hidup mereka. Namun, Siti tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Dunia di luar sana masih penuh tantangan bagi perempuan yang ingin mencari nafkah dengan cara yang benar. Tetapi kini, Siti merasa lebih siap untuk melangkah. Ia berencana untuk mendirikan kelompok pendampingan bagi perempuan yang ingin bekerja ke luar negeri, agar mereka tak lagi terjebak dalam sindikat atau eksploitasi. Hari itu, Siti berdiri di depan balai desa, berbicara kepada sekumpulan ibu-ibu yang duduk mendengarkan dengan seksama. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, membagikan tips, memberi arahan, dan mengingatkan mereka untuk selalu waspada terhadap tawaran-tawaran yang terlalu menggiurkan. Ia bukan hanya sekadar memberi peringatan, tetapi juga menawarkan solusi, edukasi, dan perlindungan. Di balik semua itu, Siti merasa bahwa kini ia bukan lagi orang yang tenggelam dalam masa lalu. Ia adalah seseorang yang menemukan makna hidup dengan membantu orang lain bangkit. Melihat senyum di wajah perempuan-perempuan yang ia bantu, itu sudah lebih dari cukup.
Ia tahu, meskipun masa lalunya penuh luka, masa depan selalu bisa dibangun dengan tangan yang kuat dan hati yang penuh kasih. Namun, perjalanan Siti bukan tanpa cobaan. Kadang ia merasa lelah, kadang ia ingin menyerah. Tapi setiap kali ia mendengar kabar baik dari seseorang yang telah ia bantu, ia merasa diperbaharui. Setiap langkah kecil yang ia ambil memberi dampak besar, dan itu adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Di suatu malam, Siti duduk bersama anak-anaknya di ruang tamu, mendengarkan tawa mereka. Anak sulungnya, yang kini sudah remaja, bertanya, "Ibu, kenapa ibu nggak pernah menyerah?" Siti tersenyum dan menjawab, "Karena, Nak, hidup ini penuh dengan cobaan. Tapi kalau kita nggak pernah jatuh, kita nggak akan tahu betapa kuatnya kita bisa bangkit." Malam itu, Siti menatap langit bintang yang terang. Ia tahu, ia tak akan pernah bisa mengubah masa lalunya. Tetapi ia bisa mengubah masa depannya, dan itu cukup untuknya. Sebab setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Dan ia akan terus berjuang untuk itu. Jika kisah Siti menginspirasi kamu atau kamu merasa bahwa cerita ini bisa memberi kekuatan bagi orang lain, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe di channel ini. Siti sudah membuktikan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, kita semua bisa bangkit dan menemukan harapan baru. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa kita semua punya kekuatan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Jangan lupa berbagi kisah ini, dan kalau kamu punya cerita atau pengalaman yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.